الحمد لله الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله القاسم بالقلم. فسبحان الله الذي قال إن الدين عند الله الإسلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده الكريم ورسوله الأمين وأحسن القائلين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نشروا الدين، ورضي الله عنهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala nikmat, atas segala anugerah dan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Kita memuji Allah karena melihat bekasan nikmat Allah yang ada pada diri kita, seraya berseru alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan cara memanfaatkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada jalan yang Allah ridai. Allah beri kita nikmat mata, kita pergunakan nikmat mata ini pada tempat yang Allah ridai. Allah beri kita harta, kita gunakan harta ini pada tempat yang Allah ridai. Allah beri kita kuasa, kita gunakan kekuasaan ini untuk menolong agama Allah. Itu artinya kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada seorang junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam al-jahiliyah kepada alam al-islamiyah, dari alam yang dahulunya menyembah berhala kepada alam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan, "Inna salatakum ma'rudatun alayya." Salawat-salawat yang kalian baca itu ma'rudatun alayya, akan dihantarkan ke hadapanku. Lalu sahabat bertanya, "Wa kaifa ta'arrada salatuna alayka ya Rasulullah wa qad arimta?" Bagaimana mungkin ya Rasulullah salawat-salawat yang kami baca ini sampai kepadamu sedangkan engkau telah hancur binasa? Maka Rasulullah menjawab, "Innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya." Allah haramkan kepada bumi untuk daripada menghancurkan jasad para nabi-nabi. Oleh sebab itu, marilah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap salawat yang kita baca ini akan Allah hantarkan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kepada para al dan sahabat Rasulullah, para tabi'in dan para ulama yang menjadi penyambung risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat, ma'asyiral muslimin, ikhwatul iman rahimakumullah, dan yang sangat hatib muliakan. Dalam surah At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari golonganmu sendiri, dari bangsamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ia merasakan penderitaan yang kalian rasa. Harisun 'alaikum. Ia sangat menginginkan keselamatan untuk kalian semua. Bil mu'minina raufur rahim. Ia sangat belas kasihan dan penyayang dengan orang-orang yang beriman. Ada 3 sifat mulia yang Allah sebutkan dan terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rasa-rasanya membuat kita malu apabila kita enggan bersalawat kepada Rasulullah. Yang rasanya membuat kita malu apabila kita tidak mau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang membuat kita malu apabila kita tidak mau mencontoh perangai Rasulullah, akhlak Rasulullah, dan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, sifat yang pertama adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Apa maksud dari azizun 'alaihi ma 'anittum ini? Syaqun 'alaihi ma yasyuqqu 'alaikum. Rasulullah ikut merasakan penderitaan yang diderita oleh umat Rasulullah. Sebagai contoh, ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah salat, yaitu sebanyak 50 waktu, Rasulullah meminta dan meminta kepada Allah, sehingga akhirnya Allah mengurangi, menurunkan dan meringankan menjadi 5 waktu saja. Rasulullah merasakan kelelahan dan penderitaan dari kaumnya. Pada saat sakaratul maut, pada saat Rasulullah menghadapi sakaratul maut, Rasulullah punya keluarga, Rasulullah punya istri, Rasulullah punya anak, punya menantu, dan punya para sahabat. Tetapi Rasulullah tidak memikirkan mereka satupun. Justru pada saat menghadapi sakaratul maut, yang dipikirkan oleh Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Kita umatnya yang dipikir oleh Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, apakah sakit seperti ini yang akan dirasakan oleh umatku nanti pada saat mereka menghadapi sakaratul maut? Kalau benar seperti ini, wahai malaikat, timpakan saja semua sakit itu kepadaku. Begitulah perangai Rasulullah, akhlak Rasulullah yang sangat mencintai para umat Rasulullah, sehingga setiap penderitaan umatnya Rasulullah juga merasakannya. Pada suatu kesempatan ketika Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan para sahabat, Rasulullah berkata, nanti mereka akan minum dari telagaku Al-Kautsar. Lalu para sahabat bertanya, siapa yang akan meminum dari telagamu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, ikhwani, ikhwani, saudaraku, saudaraku yang akan minum dari telaga ini. Lalu sahabat bertanya lagi, kamikah itu ya Rasulullah? Kamikah saudaramu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, bal antum ashabi, kalian semua itu adalah sahabatku. Kalian bukan saudaraku tetapi sahabatku. Sahabat kembali bertanya, jadi siapakah yang engkau maksud dengan ikhwani ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, mereka adalah umat-umat di akhir zaman nanti yang amanu bi walam yarauni. Mereka beriman kepadaku sekalipun mereka tidak pernah melihatku. Rasulullah angkat derajat kita yang mau amanu bi walam yarauni, dari bukan siapa-siapa menjadi saudara Rasulullah. Subhanallah, betapa mulianya akhlak Rasulullah. Semoga benarlah kita semua ini menjadi orang-orang yang ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat yang kedua yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 128 adalah harisun alaikum. Apa maksud dari harisun alaikum ini? Syadidu rughbatihi fi hidayatikum wal iyanati bikum. Rasulullah sangat menginginkan keselamatan umatnya dunia dan akhirat. Rasulullah sangat menginginkan umatnya mendapat hidayah, mendapat petunjuk, menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Rasulullah memberi rumus, memberi suatu pegangan supaya kita menjadi selamat dunia dan akhirat.
Dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu rasulih wa sunnatu nabiyyih." Taraktu fikum amrayni. Aku wariskan pada kalian amrayni, dua perkara. Lan tadillu, kalian tidak akan sesat selamanya. Ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah wa sunnatu nabiyyih, yaitu Al-Quran, kitab Allah, dan sunnah nabinya. Jadi andai kata kita benar-benar ingin selamat di dunia dan akhirat, maka berpegang teguhlah kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Tentunya dalam berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, kita tetap mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh para sahabat, jalan-jalan yang sudah ditempuh oleh para tabi'in, jalan-jalan yang sudah ditempuh oleh para ulama. Karena sebenarnya mereka lah yang benar-benar paham bagaimana berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat yang ketiga yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 128 adalah bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sangat berbelas kasihan, sangat penyayang dengan sesama kaum muslimin, dengan orang-orang yang beriman. Rasulullah memiliki sifat ra'fah dan rahmah, yaitu yang pertama kasih sayang dengan sesama kaum muslimin, dengan sesama kaum mukminin, lalu kasih sayang dengan sesama manusia, dan juga kasih sayang dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah dilempari, disakiti, dizalimi, bahkan diludahi oleh orang-orang kafir pada saat Rasulullah berdakwah. Para malaikat sudah pada marah semuanya. Lalu malaikat Jibril turun dan berkata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, angkat tanganmu. Allah akan kabulkan apa yang engkau minta. Allah akan ratakan orang-orang yang menghinamu, orang-orang yang menzalimimu, orang-orang yang menyakitimu. Allah akan hancurkan mereka. Allah akan luluh lantakkan mereka. Engkau tinggal berdoa ya Rasulullah. Berdoa saja ya Rasulullah." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Tidak wahai Jibril, tidak. Aku tidak akan mendoakan kecelakaan kepada umatku. Aku simpan doa mustajabah ini untuk mereka umatku esok. Aku simpan ini sebagai syafaat bagi umatku kelak di hari kiamat." Begitulah akhlak Rasulullah. Padahal beliau sudah disakiti, dizalimi, dihina, dicaci maki, tetapi beliau tidak mau mendoakan kehancuran kepada umatnya. Justru doa yang mustajabah tersebut beliau simpan untuk kita. Beliau simpan di hari akhirat kelak sebagai syafaat bagi umat-umatnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh sebab itu, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Semakin tinggi rasa cinta kita kepada Rasulullah, maka semakin tinggi nilai keimanan yang ada dalam diri kita. Semakin tumbuh nilai keimanan yang ada dalam hati kita. Marilah kita mencoba untuk mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah. Marilah kita mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, mencontoh akhlak Rasulullah, mencontoh perangai Rasulullah, mencontoh kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita hidup di saat ini yang penuh dengan fitnah, marilah kita sedikit mencoba untuk mencontoh apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil mahsyar kelak kita memperoleh syafaatul uzma, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperoleh pertolongan Allah lewat syafaat Rasulullah, dapat berkumpul dan bersama Rasulullah dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya inilah yang dapat khatib sampaikan. Lebih dan kurang khatib mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan
قيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة